Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz dan masih berbincang bersama dengan Bapak Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, Senior Market Kartis Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Oke, kita ke saham pilihan terlebih dahulu pemirsa. Kami akan tayangkan dalam grafis berikut ini, di mana Pak Nafan lebih banyak merekomendasikan saham perbankan. Ada BBCA, kemudian BBNI, Era Jaya, dan juga ada Emior dengan rekomendasi beragam didominasi buy on weakness. BBCA direkomendasikan accumulate, kemudian BBNI buy on weakness, demikian juga Era dan juga Emior. Kita akan ulas untuk level-levelnya juga. Apa yang menarik dari banking, kenapa tetap mendominasi? Kalau kemarin kita lihat juga ada BBNI ya yang merilis kinerja keuangannya semester 1. Kita ke BBNI dulu. Analisis Anda bagaimana untuk kinerjanya? Singkat saja. Oke, di sini kita lihat bahwasannya kinerja pertumbuhan BBNI masih impresif, karena dalam bentuk itu juga mengalami pertumbuhan di kisaran 5% year on year ya, begitu. Dan kita melihat juga bahwa pertumbuhan kredit dari BNI pun juga masih kuat ya, dan ternyata di kisaran double digit ya, di kisaran 11 dan 12% year on year, begitu kan. Jadi kan ini kan merupakan target yang di atas ekspektasi ya dari kami juga. Gitu. Padahal sebenarnya kan biasanya kalau BNI jika dibandingkan dengan bank-bank KBMI 4 lainnya, memang dari tingkat likuiditas memang tidak sebesar dari bank-bank KBMI 4 lainnya, tapi setidaknya pertumbuhan kredit dari BNI pun juga impresif, begitu. Jadi memang ya wajar saja ini akan meningkatkan optimisme daripada BNI itu sendiri ya. Nanti ke depannya pertumbuhan kredit bisa dijaga di double digit growth. Gitu. Ya, terus di sisi lain, dari sisi Mikron juga masih relatif bisa terjaga dengan baik. Artinya perbankan BNI ini juga mampu mitigasi resiko dengan baik seperti itu. Jadi ini juga sebenarnya sudah tercermin dari kinerja pergerakan harga saham BBNI. Kalau secara teknikal pasti relatif dalam keadaan uptrend. Uptrend ya? Yes, betul sekali. Uptrend. Ada target price di 6325. Ya, itu adalah target dari Elite Wave ketiga ya. Ini adalah target teoritis ya. Itu juga potensi saja bisa 20% dari current price. Baik, buy on weakness di 5.100-an untuk BBNI. Kita beralih ke BBCA. Apa yang membuat BBCA masih menarik dibandingkan dengan dua perbankan lain, misalnya BBRI atau Bank Mandiri? Oke, sebenarnya kita memanfaatkan koreksi wajar ya kalau untuk relatif naik ataupun buy on weakness. Karena kalau misalkan kita melihat dari BRI, kemudian Bank Mandiri, kelihatannya semut begitu pergerakan kita sampai di pengaruh sentimen negatif. Tapi kemudian ini kan BBCA ini kan ini berhasil terjadi ada buy on dip ya, ketika BBCA ini itu sudah di atas EMA 20 ya, sempat di atas EMA 20, tapi ada terjadi buy on dip sehingga ditutup dalam bentuk pola spinning top candle, bukan marble shoe ya, atau marble shoe. Jadi otomatis ada harapan bahwasannya akan terjadi reattempting to break ya dari major neckline pada BBCA di kisar 14.400 dengan level resistance misalkan dari last high di kisar 10.400 ya. Dan ini kalau misalnya jika bisa break above target price pertama nih, nanti ini akan ada target price udah ada ketiga, berarti akan dari target teoritis dari bullish cotton candle itu ada di kisaran 11.000 hingga 12.000. Jadi seperti itu Mbak Frista. Baik, target pertama 10.500. Yes, kemudian betul. Target yang kedua 10.500 ini masih belum tercapai ya, sekarang masih di 10.350, naik 0,24% pembukaan pagi-pagi. Target price kedua 11.000, kemudian bisa ke 12.000. Untuk itu Anda melihat ketika ada koreksi wajar di BBCA, saatnya untuk tetap menambah posisi akumulasi begitu ya, pelan-pelan di BBCA. Baik, itu dia untuk BBCA. Selanjutnya Anda merekomendasikan Era Jaya dan juga Mayora. Nah, makasih ya. Di sini kalau untuk Era masih uptrend ya, masih dalam keadaan uptrend. Kita melihat bahwasannya secara moving average pun juga masih untuk positive crossover ya. Koreksi wajar pun hanya terjadi ketika Era ini hanya bertahan di area neckline, di mana juga bukan posisi yang ideal untuk buy on weakness ya, karena target price yang terdekat pada 440. Dan untuk target price tertingginya berdasarkan dari
rounding bottom maupun juga inverted head and shoulders, ya, itu ada level 480. Baik. Ya. Raja Oke. yang masih Anda rekomendasikan karena masih dalam tren naiknya begitu ya. Dengan Anda melihat ada target price pertama di 440, target price kedua 450, target price ketiga 480 atau 13% dari posisi saat ini ya. Baik. Betul sekali. Mayora. Nah, di sini kalau untuk Mayora, ini Mayora ini masih bertahan ya di atas uptrend line. Ya, ini harga sahamnya masih relatif dan uptrend ya. Oke. Dan juga di sisi lain ini Mayora juga hanya retest EMA 20 line ya. Jadi semestinya limit downside dan juga ada upaya untuk rebound dari Mayora ya. Karena kalau misalkan kita melihat secara sinyal pun juga masih relatif positif ya. Sama dari yang sudah mulai bergerak ke atas di sini ya trennya ya. Walaupun juga mulai peningkatan untuk jadi koreksi wajar. Jadi semestinya bisa buy weakness untuk target price-nya. Kalau misalnya kita berdasarkan dari Fibonacci-nya ada level 2650, kemudian 2820 hingga 2930 ya. Itu mencapai target price secara bertahap dari Mayora. Baik, dari Mayora ya. Oke, itu dia sektor-sektor yang Anda rekomendasikan dan juga emitennya. Pemirsa, dan pembukaan perdagangan sudah dimulai, waktu menunjukkan pukul 9:05. Kita akan lihat bersama terlebih dahulu ya update-nya dari Menhol Bursa Efek Indonesia sebagai berikut pemirsa. Di mana indeks harga saham gabungan bergerak menguat pemirsa ya 0,72%, tampaknya ingin membayar pelemahan yang terjadi di perdagangan kemarin. Tentunya ini tetap berubah-berubah ke 7.538 atau naik 52 poin dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pemirsa melemah di 15.600, tembus 15.600 yang tadinya masih kurang 5 poin, sekarang sudah di break di 15.609, melemah sekitar 0,09%, beranomali dengan IHSG pemirsa yang di 7.540 atau tetap kembali menguat. Kemudian pemirsa, deretan saham gainers based on value adalah saham BBRI. Lagi-lagi BBRI naik 2,5% di 5.176. Kemudian ada Adaro 1,79%. BBNI yang juga merupakan rekomendasi dari Pak Nafan dan sudah merilis kinerja laporan keuangan semester 1 2024 juga masuk dalam posisi ketiga. Astra, Wika, Telkom, Antam, MNCN dan BNLI. Rata-rata saham-saham yang likuiditasnya cukup baik ya. Kemudian ada top losers based on value, ada COCO, Vico, VTNY, TOSK, Suni, Inet, Visi, SMIL, SAME, PMMP, dan MGLV. Apa yang paling Anda highlight dari pembukaan pagi hari ini, Pak Nafan? Oke, ini terlihat bahwasannya sentimen negatif dari domestik ini sudah meredah, iya, begitu. Karena memang ini juga berkaitan dengan dinamika perdagangan yang terjadi, ya. Kita lihat ISG sudah masih mengalami, ya, ini sudah mulai penguatan yang begitu signifikan, kita sudah menyentuh di 0,75% ya, oke, sudah berada di atas EMA 20, dan ini juga berupaya ya untuk menciptakan bullish phase lanjutan ya. Kalau misalnya jika pergerakan ISG masih bertahan di zona positif ini misalnya ya, dengan penutupan terlepas misalnya, yang penting sih kunci dia harus bisa menguat di kisaran 7515 atau lebih ya. Jadi ini bisa menjelaskan positif bahwasannya untuk peluang terjadi penguatan ISG pada minggu depan itu juga terbuka lebar. Kita juga akan menyongsong hasil statement dari Jerome Powell ya terkait dengan arah khususnya untuk bisa monitor the Fed ke depannya, sambil nanti kan terkait dengan US consumption expenditures ya. Baik. Kan yang menguat pagi ini BBRI, Adaro, BBNI. Tadi sudah BBNI kita bahas karena merupakan rekomendasi saham pilihan Anda. Untuk BBRI dan Adaro boleh ikutan nggak Pak Nafan? Singkat saja. Nah, di sini kalau untuk BBRI lebih baik indeks maintain buy ya. Kalau mau saya baik maintain buy begitu, karena saya juga melihat terdapat major bullish cup and handle yang sudah terjadi breakout, di mana ini neckline-nya di kisaran 980 di sebagai level support ya. Ini BBRI semestinya memiliki target teoritis dari bullish cup and handle tuh masih di kisaran 6.000 ya begitu. Baik. Jadi di sini masih bisa maintain buy. Adaro? Nah, untuk Adaro ya, di sini untuk Adaro ini sudah all time high untuk tahun ini, apalagi ya RSI masih belum overbought, ini terlihat masih belum overbought, jadi ini masih bisa
berpotensi discontinuation ya untuk Aldo. Secara candlestick pun juga mendukung dalam bentuk pola outside top candlestick pattern ya. Ini sih semestinya bisa menuju target teoritisnya ya. Kalau maksimum itu udah di kisaran 3.550 ya. Itu bukan maksimumnya di kisaran di atas 3.550, ini ada di sebentar ya 3.670. Oke. Baik, itu dia untuk Adaro. Singkat saja Pak Nafan, tips untuk pemirsa di rumah mungkin agak galau nih di tengah sentimen ya, ada yang positif, tapi ada yang juga tidak pasti soal The Fed, ada juga yang negatif soal politik. Bagaimana? Singkat saja. Yang penting pelaksanaan demonstrasi ini tidak berjalan dengan demokratis. Ini kita patut apresiasi ya. Kita menjaga kembali untuk membatalkan tekstur pilkada. Kemudian di sisi lain kita juga optimis bahwa The Fed mulai menerapkan pivot policy karena tingkat inflasi sudah cooling down. Jadi ini harusnya bisa meningkatkan likuiditas pada pasar dan kita bisa tetap. Jadi kalau misalnya adu kuat antara sentimen politik dari dalam negeri dan The Fed, Anda melihat kayaknya soal suku bunga ini lebih dominan ya? Betul sekali. Baik, Pak Nafan. Baik, terima kasih. Sayang sekali waktu kita terbatas, Pak Nafan. Semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa menjadi referensi untuk portofolio investasi pemirsa dimanapun berada. Dan jangan lupa pemirsa saksikan Public Expose ya, live yang akan berlangsung mulai pekan depan. Ada puluhan emiten yang akan melakukan Public Expose. Nah, kira-kira emiten mana yang paling Anda nantikan? Pak Nafan, sampai berjumpa kembali. Selamat pagi. Ya, terima kasih Mbak Prisa. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi Create Up pemirsa dan informasi menarik lainnya bersama rekan saya Wiki Adrian usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Power Breakfast.